Di Selandia Baru, perbandingan manusia dan domba adalah 1:7. Taufik, bisa nggak sih kau bayangin ya, berarti di negeri Kiwi ini jauh lebih banyak hewan ternaknya daripada penduduknya. Nah, Rahma, ternyata banyak hewan ternak seperti domba ini itu ya tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan aja, tapi ini juga dimanfaatkan untuk menarik minat wisatawan. Lucu ya domba-domba ini. Hewan ternak memiliki banyak peranan bagi masyarakat Selandia Baru. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sandang, tapi juga kebutuhan pangan. Bahkan mereka yang kreatif bisa memanfaatkannya untuk mendulang dolar. Salah satunya dengan menghadirkan hiburan yang bernilai edukasi. Inilah Agrodome. Sebuah tempat yang bisa membuat kita mendapatkan pengetahuan sekaligus hiburan. Dimulai dari The Farm Show, tersaji dalam bahasa Inggris yang komunikatif dan interaktif, show dinanti ratusan pengunjung. Mereka pun datang dari berbagai negara. Bagi penonton yang tidak mengerti bahasa Inggris, tenang saja, karena di sini sudah disediakan alat untuk mendengarkan bahasa terjemahan dengan bahasa yang tersedia. Namun sayangnya di sini belum ada bahasa Indonesia. Tapi tenang saja, buat yang berbahasa lain, ini ada berbagai pilihannya. Saya juga mencoba keaslian bulu domba yang dicukur langsung di panggung. The Farm Show ini berlangsung selama 1 jam. Sepanjang pertunjukan, beberapa kali penonton pun bisa berinteraksi dengan pengisi acara. Siapa lagi kalau bukan hewan-hewan ternak terbaik yang menjadi bintang di sini. Pengalaman menyenangkan ini dirasakan oleh para pengunjung, baik yang datang sendirian maupun dengan keluarga. It was very good. Granddaughter loved the dogs. Yeah, good to see. We're dairy farming, but good to see the other animals, the sheep and the lambs and everything. Great interaction with the crowd and everything. Yeah, it's very exciting, and I'm very lucky, and I will visit again, and it's very nice. Di Agrodome, kita tak hanya bisa jadi penonton The Farm Show, tapi juga bisa mengikuti tur yang berlangsung selama 1 jam. Dipandu oleh supir yang menginformasikan banyak hal, kami diajak berkeliling peternakan yang luasnya sekitar 160-an hektar. Berbagai aktivitas bisa dilakukan, memberi makan hewan salah satunya. Tentu saja, makanan yang diberi bukan sembarangan, melainkan pakan yang telah disediakan pengelola. Tak hanya domba, kita pun juga bisa berinteraksi atau foto-foto dengan lama. Hewan asal Amerika Selatan ini agak susah ya diajak selfie. Tak hanya berinteraksi dengan hewan ternak, kita pun juga bisa mengunjungi perkebunan. Salah satunya kebun kiwi. Karena belum masuk musim berbuah, banyak yang cuma berfoto-foto. Saya pun termasuk di dalamnya. Meski kebun kiwi belum berbuah, namun hasil buah-buahan di perkebunan Agrodome masih bisa dinikmati loh. Setelah lelah berkeliling, sekarang kita akan mencoba hasil dari perkebunan yang ada di sini. Pilihannya ada anggur dan juga kiwi. Nah, saya akan mencoba kiwinya. Sari buah kiwinya segar, rasanya sedikit asam, namun yang pasti menyenangkan. Enjoy! Tak hanya kiwi,
Manisan madu dari bunga manuka yang merupakan khas Selandia Baru pun juga bisa kita nikmati. Madu khas Selandia Baru. Rasanya enak. Aneka pertunjukan hingga interaksi dengan binatang mendapatkan pengawasan ketat dari lembaga berwenang. Karena kesehatan dan kesejahteraan hewan-hewan ini menjadi prioritas. Di sini kita ada lembaga, kita bilang kayak lembaga untuk kesejahteraan binatang-binatang ya. Dibilangnya SPCA. Jadi biasanya dia datang kadang-kadang nggak diundang, dia datang sendiri tiba-tiba. Jadi untuk memantau kesejahteraan domba-domba ini di sini. Dan domba-domba ini yang udah di Egodom sini udah terbiasa sama pengunjung, jadi dia jinak ya. Ya, dan juga domba-domba ini dicek 6 bulan sekali. Kesehatannya semua full check up ya dari dokter hewan yang ada di sekitar sini. Dibuka sejak tahun 1971, Agrodom kini menjadi salah satu ikon negeri kiwi. Dengan harga $65 Selandia Baru atau sekitar 600 ribuan, pengalaman menyaksikan farm show dan tur keliling peternakan bisa kita dapatkan. Dan Agrodom ini tak hanya tempat hiburan, tapi juga peternakan komersil. Karena ada sekitar 1000-an domba dan 100-an sapi yang dipelihara, dan hasilnya bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan pangan. Sehingga kualitasnya pun harus benar-benar terjaga. Aulia Kurnia, Francisca Anis melaporkan untuk NET. Kalau mendengar kata peternakan gitu yang terbayang pasti hewan ternak berjejer-jejer dalam kandang yang sempit dan kumuh, itu tidak bisa dilihat gitu semuanya di situ ya. Kalau tadi tuh ya ampun. Terbantahkan semuanya. Memang Selandia Baru termasuk negara maju yang potensi peternakan dan juga perkebunan ini menjadi hal yang utama. Bahkan sepertiga dari negara Selandia Baru ini adalah lahan ternak, Fik. Ini luar biasa ya. Jadi memang utama sekali di sana ya.